menemukan dengan dini tentu memberikan harapan yang sangat baik. Nah, judul mengenai peran medical check-up ini saya ajukan atau kita bicarakan karena kita ketahui bahwa medical check-up itu sudah banyak, ya, banyak dikerjakan, gitu ya. Akan tetapi masih menjadi masalah seperti itu. Masalahnya nanti saya akan jelaskan lebih detail. Menjadi masalah karena beberapa pasien pun datang dengan keluhan tumornya sudah cukup besar, ya. Kadang-kadang ada juga yang sampai kita tidak bisa operasi, begitu ya. Itu padahal penderitanya menyatakan bahwa saya sudah medical check up kok, Dok. Nah, jadi itu menjadi suatu pemasukan dan seharusnya sudah menjadi perubahan bagi kalau di sini ada misalnya para dokter umum, bagaimana kita merubah konsep medical check up yang baik. Atau bagaimana kita bisa melakukan medical check up bisa menemukan tumor ginjal dan sarkoma yang deteksi dini. Kemudian yang kedua juga bagi para peserta yang bukan tenaga kesehatan tentu merasa apa sih yang harus kita periksa, harus kita tambahkan. Apakah pemeriksaannya akan sulit? Tidak. Dan tentu yang terakhir adalah sebagai provider rumah sakit juga harus merubah konsep. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, yang bisa menampung semuanya. Tentu dari sisi efektivitas, dan tentu memang bagi para peserta yang ingin diperiksa bagaimana dengan sisi keuangan atau cost. Sehingga tentu itu menjadi suatu pemikiran. Karena kalau ini di negara lain sih sudah sangat apa ya, sudah sangat biasa gitu dikerjakan dan kita akan bisa tunjukkan datanya dan ini saya harapkan bisa merubah cara pandang kita dalam menentukan atau menemukan secara dini tumor ginjal dan saluran kemih. Nah, kalau kita ketahui bahwa medical check-up ini saya rasa sudah menjadi trending yang cukup baik gitu ya. Mungkin 5 tahun sebelumnya, 5 tahun atau paling tidak setelah saya selesai sekolah pun medical check-up itu menjadi sesuatu yang orang bilang privilege lah, seperti itu. Tapi sekarang medical check-up ini sudah mulai cukup banyak dan saya rasa hampir semua rumah sakit akan menyarankan untuk medical check-up. Dan terutama bagi di kota besar saya rasa bahwa dengan adanya kesadaran terhadap kesehatan ini dan sudah terbukti bahwa dengan medical check-up ini suatu perusahaan bisa melakukan intervensi segala macam penyakit ya, itu di awal karena memang sesuai dengan tujuan medical check-up itu menemukan gejala-gejala misalnya paling sederhana apakah sudah mulai ada hipertensi begitu ya. Dan kalau kita bisa intervensi di awal itu outcome-nya sangat baik. Ini pun juga sama terhadap deteksi dini pada tumor-tumor atau terutama tumor ginjal dan saluran kemih. Cuman memang sering tidak dimasukkan bagaimana pemeriksaan ini medical check-up. Dan saya akan jelaskan kenapa hal ini sangat penting pemeriksaan itu harus dikerjakan di medical check-up. Seperti kita ketahui bahwa tumor ginjal seperti tumor yang lainnya adalah suatu pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada ginjal, makanya tindakan operatif itu hal yang kalau kita bilang paling baik karena kita mengeluarkan semua tumornya ya, dan dia tidak tumbuh lagi di dalam seperti itu. Nah ini yang harus kita upayakan dengan medical check-up terdeteksi dini bahwa sekecil mungkin tumornya kita temukan kemudian kita operasi untuk diangkat keluar. Kalau saluran kemih adalah ginjal, kita bilang saluran ureter ya, jadi saluran saya rasa ada gambarnya yang lebih enak. Nah ini aja, ini anatomi ya, bahwa kalau saluran kemih ini sama antara laki-laki dan perempuan sampai kandung kemih ya, bahwa biasanya atau normalnya mempunyai 2 ginjal, tapi bisa juga pada beberapa orang itu ginjalnya cuma 1, itu tidak masalah. Malah ada satu pasien saya udah sampai umur 50 tahun baru dia datang, begitu dia dilakukan medical check up, CT scan gitu, bayangkan setelah baru 50 tahun dia baru melakukan medical check up yang lengkap gitu ya, dia kaget. Satu ginjalnya tidak ada. Jadi selama 50 tahun dia hidup dengan baik.
Terus malah setelah itu dia ketakutan, loh Bapak sudah hidup 50 tahun, ya nggak akan berubah juga lah untuk 50 tahun berikutnya gitu. Asal ginjal yang satu ini dijaga dengan baik. Nah, yang kedua adalah saluran yang kita sebut saluran ureter, yaitu saluran yang dari ginjal sampai ke kandung kemih. Ini memang karena ukurannya sangat kecil, seringkali sulit dilihat dengan menggunakan pemeriksaan sederhana, yaitu misalnya dengan USG. Tapi kalau dengan CT scan, itu bisa terlihat dengan jelas. Kemudian ada kandung kemih, ya, dan kemudian saluran uretra yang ini berbeda karena memang organ reproduksi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saluran uretra pada perempuan itu lebih pendek dibandingkan, ya. Kita fokus terutama pada area ginjal saja dan sedikit pada kandung kemih. Nah, itu gambaran dari depan. Kalau kita lihat dari samping, bahwa ginjal, saluran kemih, dan kandung kemih ini letaknya di belakang, sisi belakang Bapak dan Ibu. Dan memang sering keluhannya adalah nyeri di daerah pinggang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari depan, di belakang ini ada otot yang sangat tebal. Jadi cukup susah teman-teman atau Bapak Ibu akan memeriksa ada sesuatu di ginjal itu dari belakang. Karena memang ada otot yang cukup tebal, tulang dan otot yang menyangga tubuh kita. Di depannya ada organ-organ yang di dalam perut, ya ada hati, ada usus, ya ada limpa. Ini juga cukup tebal jaraknya. Sehingga kalau ada perubahan yang kecil itu cukup sulit, ya, kita periksakan. Jadi memang karena letaknya di sini. Jadi kalau ditanya ya Tuhan memang menciptakan posisinya di situ karena apa? Dia termasuk salah satu organ terpenting karena dia memproduksi kencing. Kalau dia tidak memproduksi kencing, ya dari gagal ginjal jadi cuci darah gitu ya. Dia memang diletakkan oleh Tuhan di belakang supaya kita jaga mungkin dengan baik. Ya, itu kita belum tahu alasannya. Ya, karena hidup di dunia susah ya untuk berdiskusi mengenai itu. Tapi bahwa kita lihat bahwa karena dia memang letaknya di dalam, nah itu hal pertama adalah berbicara dari ginjal saluran kemih ini letaknya di dalam. Jadi kalau ada orang yang hanya dari jarak jauh gitu tiba-tiba bisa melihat, oh Anda punya kelainan ginjal, hati-hati. Ya, kecuali dia baca hasil laboratorium ya itu beda ya. Tapi laboratorium ngambil dari darah. Tapi tanpa bilang, tanpa ada bicara apa, nah kita bicara medis ya, bukan bicara yang di luar medis atau yang di luar dunia manusia itu berbeda lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi ini yang cukup penting yang kita mesti tahu. Nah, kalau kita lihat insidensnya memang tidak terlalu banyak. Ya, tidak sebanyak kanker payudara, leher rahim, paru-paru, hati ya. Dibandingkan dengan prostat pun juga tidak terlalu banyak, tapi begitu ada satu orang yang terkena itu akan memberikan beban buat dirinya. Jadi kita tidak bicara insiden, kita sekarang bicara personal juga gitu. Walaupun kita lihat di sini tumor ginjal itu tidak termasuk 20 besar lah misalnya juga, tapi bayangkan kalau misalnya Anda atau ya amit-amit ya mudah-mudahan tidak atau ada orang yang terkena itu juga memberikan dampak personal. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang jumlah. Apakah dengan jumlah ini kemudian kita tidak care? Tidak. Ini biasanya ini adalah program pemerintah yang mana untuk melihat mana diberikan prioritas dalam penanganannya. Itu berbeda. Tapi kalau kita secara personal, gitu ya, apalagi di sini rumah sakit swasta, tentu semua harus kita bisa screening dengan baik dan tidak cukup sulit. Ya, saya bisa sampaikan tidak cukup sulit untuk mengevaluasi ada suatu kelainan di ginjal atau di kandung kemih. Kalau kita lihat bahwa tumor di ginjal itu memang paling banyak jenisnya ganas, ya. Kalau di sini disebut renal cell carcinoma. Memang ada jenis-jenis yang lain, tumor yang lain, ya. Ada yang pada anak pun juga bisa ada, termasuk juga tumor ganas atau tumor-tumor lain. Jinak pun juga masih bisa. Tentu ini perlu kita evaluasi. Yang terpenting kita menemukan ada suatu benjolan tumor atau tidak di ginjal tersebut. Itu tujuan kita pagi ini berdiskusi atau berbicara mengenai peran medical check-up. Nah, ini kita bicara perbandingannya ya, bahwa kalau kita tahu kacang polong itu 1 cm, kemudian kalau bola golf itu 4 cm, bola baseball ini adalah 7 cm. Dan itu bisa terjadi di ginjal. Dan itu sesuai stadiumnya. Ya, kalau ukurannya kecil, ya ini stadium 1, kira-kira antara kacang polong sama bola golf.
sudah mulai membesar sekitar bola golf, ya, atau sampai bola golf sampai bola baseball, ini stadium 2. Kalau lebih besar dari bola golf, ya, yang apalagi sudah ada penyebaran mulai masuk ke dalam pembuluh darah utama, atau sudah bola golfnya gede banget, mungkin nanti saya ada tunjukin gambarnya lebih besar dari bola golf, atau sudah ada penyebaran ke tempat lain. Nah, ini yang harus kita cari, harus kita lihat di benjolan di ginjal. Nah, kalau kita lihat, kalau dengan alat USG, nah, tumornya misalnya sebesar inilah, ini sekitar 2 atau 3 cm. Dia tidak ada perbedaan dengan ginjalnya. Dan kalau kita lihat ilustrasinya di sini, gitu ya, dia nggak akan teraba. Ya. Jadi mau diraba, ditekan-tekan karena besarnya sebesar ginjal juga atau di dalam ginjalnya, dia nggak akan teraba karena normalnya ginjal itu tidak teraba. Itu pun yang kurus. Jadi kalau yang merasa punya lingkar perutnya yang lebih, itu lebih susah lagi ya, karena lemaknya lebih banyak gitu ya, jadi lebih tebal jarak dari depan ke belakang ke tempat posisi ginjal. Jadi diraba pun tidak terlihat atau tidak teraba. Beda kalau kasusnya seperti ini, ya, ini sudah menonjol ya. Sebentar, mau saya coba. Sebentar. Nah ini ya, ini sudah besar seperti ini, begitu ya, menonjol ke perut, gitu ya, nggak usah diraba pun kadang-kadang udah terlihat perutnya sudah ada penonjolan, ya. Dan ini kemudian kita raba, ya, kita lakukan pemeriksaan, nah itu akan kelihatan lebih keras lagi. Ini yang ingin kita hindarkan, ya, ingin kita hindari bahwa kita berharap, ya, kalau bisa kita deteksi sampai sekecil ini, gitu ya. Kenapa? Nanti ada keuntungannya bagaimana kita melakukan pengangkatan tumor tersebut. Kalau sudah sebesar ini, tidak ada jalan lain, harus dioperasi dengan terbuka, dengan risiko perdarahan yang cukup besar, dengan risiko pendarahan, luka, cedera, dan risiko yang paling tidak mengenakan adalah kalau kita tidak bisa mengangkat semua tumornya. Jadi itu yang menurut kita sangat sedih karena kita sudah melakukan pengembangan untuk teknik operasi. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sayang kalau kita tidak melakukan bisa mendeteksi lebih dini dan kita bisa melakukan tindakan operasi itu lebih baik buat para penderita kanker tumor ginjal. Nah, ini datanya. Walaupun datanya cukup lama, saya rasa masih bisa kita pakai karena saat ini sedang kita kumpulkan, karena kalau kita lihat yang stadium 3 dan stadium 4 itu hampir 50% yang sudah lebih malah ya, sudah lebih hampir 60%. Dan data terakhir sepintas yang saya dapatkan bahwa tidak jauh berbeda. Itu sangat berbeda sekali dengan di luar negeri atau pasien-pasien di luar negeri, datanya bahwa stadium 1, stadium 2 yang mendominasi sampai sekitar 80-90%. Tapi di Indonesia seperti ini. Padahal kita bisa dengan mudah sebenarnya mendeteksi kanker ginjal. Dan ini salah satu tujuannya, dan saya sangat bersemangat melakukan kegiatan ini. Saya ingin, atau kita dari para ahli urologi atau di dokter, kita jarang sekali menemukan yang sudah stadium lanjut. Ya, sampai 0 mungkin nggak? Ya, saya melihat data di luar juga tidak mungkin, tapi paling tidak bahwa kita bisa sampai yang stadium 1, stadium 2, kita bisa sampai mencapai sekitar 80% harusnya. Jadi itu tujuan yang kedua kegiatan ini. Nah, ada istilah ya bahwa yang disebut insidentaloma. Insidentaloma itu adalah suatu kanker ginjal yang didiagnosis, ditemukan secara tidak sengaja ya oleh CT scan. Ini tahun 2019 ya, dan ini terjadi peningkatan ya karena di luar negeri kanker ginjal atau tumor ginjal ini meningkat, tapi kita lihat nih angka kematian atau angka metastasis atau penyebarannya itu tetap stabil atau tidak ada peningkatan. Karena apa? Karena ini sering ditemukan secara tidak sengaja, tidak ada keluhan ya. Kemudian
dilakukan pemeriksaan evaluasi, medical check up. Nah, ini dibilang terdiagnosis secara tidak sengaja atau ada sesuatu. Gitu ya. Nah, itu tadi yang saya bilang, kenapa sulit dikenali, karena memang semua tumor itu sebenarnya tumbuh diam-diam saja, nggak ada nyeri, nggak ada keluhan, gitu ya. Misalnya tumbuh dari sini, dia nggak akan merusak, tidak membuat sakit, tidak membuat apa, tidak membuat risiko perdarahan. Kemudian tadi saya juga sudah bilang dia letaknya di belakang, di sini ya. Kalau kita lihat ini otot yang sangat tebal, kemudian dibayangkan ini jarak cukup jauh dari depan, pasti sulit dilihat dan sulit diraba dengan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, walaupun kita sudah mulai merekomendasikan pada pasien-pasien dengan orang-orang yang dengan risiko tinggi, misalnya di keluarganya ada penyakit kanker, misalnya. Kemudian salah satunya adalah misalnya merokok, ya ini juga merupakan walaupun apa namanya kita anggap sebagai faktor risiko saja, bukan memastikan bahwa rokok, tapi memang pada pasien orang-orang yang merokok itu memang punya lebih tinggi risiko terjadinya tumor ginjal. Dan kalau kita lihat di sini ya, bahwa pasien-pasien yang ditemukan dengan insidental, ya, itu angka harapan hidup ini survival probability itu lebih baik kalau dibandingkan dengan yang simptomatik. Jadi gini, gambar ini menunjukkan bahwa kalau kita menemukan suatu tumor secara insidental, kira-kira pada saat pada 60 bulan kemudian kemungkinan hidupnya berapa persen? Kalau di sini sekitar 80%. Kalau dia sudah bergejala, kira-kira dalam 60 minggu atau sekitar 5 tahun, itu bagaimana? Dan kalau kita lihat, sudah terjadi perbedaan yang sangat bermakna, bahwa kalau kita temukan secara insidental, ini kira-kira angka harapan hidupnya mungkin sekitar 75%, tapi ini secara umum, karena bisa saja meninggal karena penyakit lain, kalau saat ini lagi pandemi, gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sudah ditemukan gejala, itu sudah turun sampai sekitar hanya 40%. Artinya apa? Selain kematian yang diakibatkan secara umum di luar penyakit, ada perbedaan sekitar 40-50% bahwa ini disebabkan oleh tumornya. Artinya apa? Begitu sudah tumor itu bergejala, ya, bahwa terjadi penurunan sekitar 50% untuk 5 tahun ke depan. Dan tentu makin lama makin jauh tentu sama ya, sampai ini 360 bulan. Ya ini kalau kita lihat jumlah pasiennya memang tinggal sedikit, tapi ini kita lihat bahwa meninggalnya belum tentu karena tumor ginjal. Dan kita anggap sebenarnya kalau sudah 10 tahun, ya sekitar 120 bulan itu pasien itu sebenarnya dianggap survive. Makanya kita lihat makin lama makin sama karena ini kematiannya tidak hanya sekedar tumor. Tapi kalau kita lihat di sini kita eksklusi kematian akibat dari yang lainnya atau secara umum kita lihat sudah terjadi penurunan 50%. Nah, ini yang kita ingin cari peningkatan kasus ya secara ini. Dan kalau kita lihat kasus barunya di tumor ginjal masih juga ini data terupdate ya, kasus barunya masih tidak terlalu banyak dan sudah mulai masuk ke dalam oh ya, mohon maaf. Ini kalau kita bandingkan data tahun 2002 dengan 2012 ya, ternyata jumlah tumor ginjal itu tidak terjauh beda bermakna. Dan malah tahun 2020 tadi ya, malah dia masuk di luar dari 20%. Ada sesuatu nih yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi ada sedikit peningkatan tapi tidak sebanyak ini dan ini yang harus kita tetap cari. Tapi kalau kita lihat datanya di luar, di Amerika, ya ini tadi yang saya bilang bahwa terjadi peningkatan cukup tinggi dari tahun 1975 sampai tahun 2015, kasusnya makin banyak, tapi angka kematian dan kejadian metastasisnya tetap sama. Gitu ya. Artinya bahwa kasus-kasus yang ditemukan tadi ini status kasus yang stadiumnya awal. Ya. Jadi itu yang tadi kita sudah lihat grafik sebelumnya bahwa kalau malah ditemukan tanpa gejala, dia punya angka harapan hidup 50% lebih baik dibandingkan dengan yang tidak ditemukan yang sudah ditemukan dengan gejala. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan ya, tapi ini hanya suatu gambaran penelitian secara umum, tapi kita harus melakukan screening pada semua orang seharusnya.
Ya, kalau ini kita lihat tadi sama bahwa di Jakarta atau di ini bahwa sama ya, lebih banyak yang mengalami sudah dalam stadium lanjut. Sedangkan kalau kita lihat datanya dari luar menyatakan bahwa kalau yang masih terlokalisir 93% data di kita, dan hanya 12% atau sekitar 10% orang yang sudah termetastasis stadium 4 hidup dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, ini yang kita bilang bahwa kenapa tidak bergejala lebih baik, karena orang yang dengan stadium 1 itu 50% tidak memiliki gejala. Kemudian baru sudah mulai ada gejala-gejala berikutnya, boleh masuk stadium 2. Dan kalau sudah mulai ada kencing berdarah, ada nyeri pinggang, dan pada saat pemeriksaan fisik kita sudah menemukan massa, itu biasanya sudah stadium 3, stadium 4. Dan itu masuk akal kalau kita lihat tadi gambarannya, ya gambar CT scan tadi 2 kali saya tunjukkan bahwa tumornya sudah besar sekali, sudah sampai ke dinding perut, yaitu kita raba sedikit aja sudah apa namanya, kita temukan tumornya. Ya. Nah, ini kenapa tadi yang kita bilang ya bahwa sedikit sekali ya dari 4.000 pasien sedikit sekali yang meninggal, tapi ini juga belum tentu meninggalnya karena tumor ya dalam 4 tahun ke depan. Kemudian kalau kita bilang bahwa deteksi dini dapat meningkatkan atau bebas dari kematian dalam waktu 5 tahun itu mencapai sekitar 97,5%. Ya, 98% lah kita bilang. Tapi pada kita lihat dengan syarat bahwa ini baik laki-laki sebenarnya atau perempuan, tapi di sini lebih dari 60 tahun, terdeteksi dengan CT scan, dan dilakukan pembedahan sedini mungkin. Jadi sudah jelas bahwa survival atau bebas kematian tadi itu cukup tinggi datanya, asal syaratnya tadi kita deteksi dengan cepat, kita lakukan tindakan operasi secepat mungkin atau sedini mungkin. Nah, kalau kita lihat, ya, saya rasa mungkin karena target itu tadi bahwa jumlah tumor ginjal ini sangat sedikit, gitu ya, sehingga kita lihat nggak banyak nih paket-paket ya tentang breast cancer, terus kemudian reproduktif ya baik laki perempuan, breast cancer, ya kemudian hati, ya padahal sebenarnya prinsipnya sebenarnya semuanya sama. Tapi apakah perlu kita sampai sedetail ini? Ya, baru tidak. Padahal kalau breast cancer mungkin tidak perlu paket misalnya. Dengan pemeriksaan sadari aja seperti kita ketahui itu bisa deteksi. Kemudian pada pria misalnya pada prostat dengan periksa darah, ya itu kita bisa evaluasi. Nah, bagaimana pada tumor ginjal? Ini. Kalau kita lihat ini paket standarnya yang ada nih ya. Coba. Hanya periksa urin. Nah, kalau kita bilang tadi kalau sudah berdarah berarti dia sudah bergejala ya, jadi stadiumnya lebih tinggi. Pemeriksaan fisik, jadi kita bilang kalau tidak kalau masih stadium ini dengan pemeriksaan fisik normal. Urium, kreatinina, dan asam urat hanya melihat fungsi ginjal, jantung organ yang berbeda, diabetes berbeda, lemak berbeda, fungsi hati juga berbeda. Nah, oke, diperiksa si rongsen, tapi rongsen dada. Sedangkan kita tahu ginjal sama perut itu letaknya di perut, di area perut lah, maksudnya tinggi perut. Ya fotonya di dada nggak akan kelihatan kalau tumornya sudah sampai sudah meningkat sampai ke paru-paru. Nah itu kelihatan. Dan ada beberapa pasien juga tapi udah stadium lanjut begitu di CT scan atau di foto parunya, ada tumornya di ginjal ternyata. Jadi ini nggak ada kalau kita lihat pemeriksaan pasien. Dan itu tadi kalau cerita saya yang pertama kali, pasiennya juga pertama, saya diperiksa darah sama rongsen torak setiap bulan, setiap tahun, gitu. Oh iya, saya bilang. Jadi itu yang karena alasan itulah saya sangat semangat untuk melakukan kegiatan ini supaya kita juga sama-sama merubah konsep medical check-up yang kita punya. Nah, dari sini ya saya rasa ini lebih banyak ke usus, ke prostat ya. Ini penyakit menular, saya rasa ini tulang, jantung, saya rasa tidak ada kaitannya tadi yang sama. Ini untuk ke arah tiroid. Nah, kira-kira kemungkinan ada letaknya di sini. Tapi ini paket lengkap. Ya, padahal kita sangat membutuhkan pemeriksaan USG abdomen. Kenapa? Oke, tadi pemeriksaan fisik semua, tadi saya sudah bilang wawancara, pemeriksaan fisik ya. Ini juga laboratorium. Nah, yang terpenting sebenarnya ternyata karena kesulitan-kesulitan tadi kita perlu pemeriksaan imaging.
atau radiologi. Ini harus saya, walaupun ini bukan saya yang mengerjakan, gitu ya, karena teman-teman radiologi, tapi saya mengendorse ini supaya bisa kita deteksi, karena tujuan kita adalah mendeteksi lebih dini dan kualitas hidup pasien itu akan jauh lebih baik. Dari pengalaman saya praktek tentu sudah kita ketahui bahwa kalau kita temukan secara dini, bagaimana pada saat follow up, pasien itu selalu ceritanya begitu. Kalau dia follow up setelah kita operasi, gitu ya, kalau mau ketemu saya, dia agak cemberut dulu, tapi begitu bilang, ini bagus, tidak ada penyebaran, senyum pulang. Jadi itu yang kita inginkan sebenarnya. Nah, memang kita harus sangat tergantung dengan pencitraan. Jadi dengan USG, CT scan, dengan MRI. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari USG ini tidak ada radiasi. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya USG sekarang, nanti siang, kayak minum obat gitu 3 kali sehari, aman. Ya, tenang aja, nggak usah khawatir. Ya beda, rongsen toraks pun ada radiasinya loh. Gitu ya. Tapi kalau USG enggak, mau 3 kali sehari, mau 4 kali sehari, mau 5 menit sekali, gitu ya, terlalu 1 jam sekali, nggak ada masalah dengan USG. Nah, CT scan itu radiasinya sangat tinggi. MRI tidak ada radiasi, tapi pemeriksaannya lama sekali. Ya, karena lama, ada beberapa pasien yang takut karena bayangkan berdiam di ruang kecil begini itu bisa membuat stres tersendiri, gitu ya. Ada fobia yang orang-orang itu takut di ruang ini. Dan ada beberapa pasien saya khawatir akhirnya nggak bisa kita kerjakan CT scan. Dan pemeriksaan ini bayangkan bedanya adalah ini alatnya simple, ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman dari dokter urologinya tidak mempunyai alat mesin USG, ya tanyakan ke mana, ke rumah sakit kenapa nggak disediakan, gitu ya. Sebenarnya kita bisa mengerjakan untuk deteksi awal, tapi tentu kita berkolaborasi dengan teman-teman radiologi, ya. Atau kalau memang di kamar praktek dokter urologi tidak ada USG-nya, minta ke rumah sakitnya. Saya maunya begitu ke dokter urologi harus diperiksa langsung sama dokter radiologi. Artinya apa? Dokter radiologi harus siap sedia, gitu ya. Itu yang kita kerjakan dengan di Siloam, gitu ya. Dua teman-teman dari radiologi sangat siap untuk melakukan pemeriksaan ini. Ya. Nah, CT scan dan MRI ini biasanya memang kita periksakan di belakang. Jadi kalau memang mau ada rencana operasi atau tindakan, gitu ya, baru kita lakukan. Tapi kalau untuk mendeteksi awal, cukup kita dengan melakukan dengan USG. Ya, karena kita lihat, ya, dari ini, ya, dari USG kita bisa melihat, oh ada sesuatu. Cukup dulu itu dulu, sesuatu. Ya, sesuatu, ya, ada sesuatu baru kita lihat lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat tadi keunggulannya tidak ada radiasi, saya bisa pastikan itu. Nah, tidak menggunakan kontras, tidak disuntikan obat karena ada risiko alergi, sedangkan CT scan dan MRI sebaik mungkin menggunakan apa namanya, dengan kontras, tidak perlu persyaratan atau malah persiapan, tidak ada, tinggal datang, ya, maksudnya tinggal saat pemeriksaan langsung ditaruh alat USG-nya, biayanya lebih murah harusnya, ya, biaya pemeriksaannya, tidak perlu rawat inap, kadang-kadang CT scan dan MRI perlu, cuman memang ini sangat tergantung dari operator. Cuman umumnya pemeriksaan USG ginjal ini tidak begitu sulit, ya. Kemudian kalau pasiennya memang agak sedikit gemuk, memang sedikit kesulitan, tapi hampir 95%-an lah kita bisa evaluasi ini dengan baik, ya. Kemudian memang kelemahannya adalah kita tidak bisa menentukan karakter atau ekogenitas dari tumornya. Gitu. Nah, jadi kita pentingkan bahwa pemeriksaan USG ini yang harus kita masukkan sebenarnya ke dalam medical check-up. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, pemeriksaan USG abdomen itu harus menjadi bagian. Nah, ini juga saran saya bagi para provider juga dimintakan, gitu loh. Entah tadi membuat paketnya, biayanya, tapi memang berkaitan dengan paket. Kenapa? Mudah kok, nggak memberikan radiasi, malah rongsen toraks memberikan radiasi, tapi kenapa rongsen toraks yang diizinkan? Kan begitu. Ya, sehingga kita bisa menemukan setelah nanti ada rencana tindakannya bagaimana. Yang terpenting bagi kita adalah outcome atau prognosis dan kualitas hidup pasien itu cukup baik. Nah, selain itu, ya kita juga bisa menemukan hal yang lain. Misalnya, nih ginjalnya membengkak, ya
Kemudian di kandung kencing, kalau misalnya ada suatu benjolan atau tumor, kita bisa deteksi dengan USG. Kemudian organ-organ yang lain, ya, ini kalau kista kita temukan, malah organ lain kalau USG abdomen itu bisa melihat hatinya ada sesuatu atau tidak, di kandung empedunya ada batu atau tidak. Jadi bukan cuma organ urologi, cuman kalau urolog yang melakukan USG itu hanya bisa melihat ginjal dan kandung kencingnya saja. Ya, kalau hati dan batu empedu ini teman-teman dari radiologi nah, makanya kita sarankan adalah medical check up yang lengkap. Maksudnya yang USG abdomen supaya bisa diperiksakan hal-hal yang lain. Ya, begitu juga sama kalau misalnya terjadi ada batu empedu kan perlu penanganannya lebih cepat gitu. Kemudian kita bisa melihat kalau misalnya ada kelainan di pembuluh darah nih ya, itu juga bisa terlihat dengan USG. Jadi nggak cuma lihat organ urologi, bisa juga melihat organnya dari usus atau hati atau dari kandung empedu, dan kadang-kadang pemeriksaan pembuluh darah pun juga bisa terlihat ya dengan pemeriksaan USG tadi. Nah, ini yang kita lihat bahwa tindakan operasi saat ini sudah berkembang. Zaman dulu waktu saya selesai sekolah, semua tumor ginjal segede atau sekecil apapun kita harus angkat ginjalnya. Artinya apa? Dia akan hidup dengan satu ginjal. Kalau ginjalnya memang sudah fungsinya tidak bagus, ya pasien akan jatuh dalam kondisi yang tidak lebih baik dan perlu cuci darah. Tapi kita kan harus milih. Dan ini memang seringkali jadi pertanyaan pada pasien. Terutama di semakin akhir, semakin pintar, semakin ini bertanya, kalau cuma hidup satu ginjal bagaimana? Yang pasti saya tidak bisa memastikan. Kita berharap bahwa kalau pemeriksaan fungsi ginjal dan ureokreatinina baik, ya kita berharap bahwa tumor maksudnya ginjal yang sebelah kirinya, ginjal kontralateral atau yang sebelahnya itu cukup baik, gitu ya. Nah, memang ada pemeriksaan yang khusus, namanya pemeriksaan pakai kedokteran nuklir, renogram namanya kalau mau, tapi itu tidak efektif. Artinya apa? Toh juga akan dioperasi. Nggak mungkin kita diamkan ginjal. Terus kalau misalnya fungsi ginjal yang sebelahnya nggak bagus, misalnya dengan renogram, terus kita diamkan tumornya. Enggak juga kan. Tumornya harus kita angkat juga. Tapi kalau misalnya tumornya ini sudah besar. Nah, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan teknologi kedokteran saat ini, ya bahwa ternyata data-data sekarang menunjukkan bahwa kalau tumornya kecil, diangkat aja sebagiannya, bisa. Bagus. Angka harapan hidupnya sama. Gitu, dibandingkan dengan yang kita angkat. Dan itu sudah banyak studinya. Gitu ya. Jadi setelah selesai saya jadi spesialis urologi, itu baru mulai banyak keluar data-data itu, ya. Dan kemudian baru mulai establish sekitar 2-3 tahun terakhir bahwa diupayakan bahwa kalau kita ketemu suatu tumor, pertanyaan pertama bagi kita seorang ahli bedah adalah atau urolog, kita bisa potong sebagian atau tidak. Jadi tidak serta-merta langsung bilang, ya angkat. Nah, jadi Anda tahu itu generasi urolog yang mana yang akan menjawab seperti itu. Karena kalau diupdate ilmunya adalah bahwa hal pertama yang dipertimbangkan, kita bisa potong sebagian atau tidak. Ya, memotong sebagian ini tentu perlu keahlian lagi tambahan, perlu suatu kalau bisa dikerjakan dengan teknik laparoskopi saat ini ya. Karena kalau angkat ginjal yang kalau tumornya besar nggak mungkin laparoskopi, kita harus buka jadi lukanya besar, kita bisa kerjakan dengan laparoskopi. Dan kalau kita lihat keuntungannya adalah ini bukan ginjal kirinya nggak ada ya, ini kepotong aja ya. Jadi, loh, orang yang dioperasi sini kok ginjal sebelahnya mana? Enggak, ini kepotong gambar, nggak cukup. Jangan takut. Jadi, ini kita cuma mengangkat sebagian kecil. Jadi artinya apa? Sisanya, kalau kita bilang ini, taruhlah kita angkat 25%, atau sampai 50% lah, kita misalnya angkat tumor lebih besar. Kita bisa menyisakan 50%. Jadi, kalau misalnya 2, akhirnya cuma jadi 1,5 atau 1/3/4. Padahal kita ketahui satu ginjal aja sebenarnya udah cukup. Seperti saya bilang, pasien saya tadi umur 50 tahun baru ketahuan. Nah, dengan ini tentu kita berharap bahwa dengan kita menyisakan sebagian besar ginjal yang terkena, ya itu akan membuat outcome yang lebih baik. Dan ini syaratnya satu, bahwa kita harus temukan di stadium dini.
Dan kalau kita ketahui stadium dini baru kecil begini, dia tidak akan memberikan gejala, diperiksa nggak bisa, hasil urinalisanya bagus, begitu ya. Kemudian nggak ada keluhan, jarang yang memberikan keluhan nyeri pinggang. Malah beberapa kasus saya, pasien saya datang keluhannya di sebelahnya. Jadi misalnya contoh gini nih, ini yang di sebelah kanan ya, dia tumornya di kanan, tapi dia sering datang nyeri pinggang sebelah kiri. Terus kemudian dia baru ketemu, loh kok ya berarti penyebab nyeri pinggang kirinya bukan dari ginjalnya, ya misalnya dari otot, dari tulang, atau habis ngangkat barang berat, misalnya digendong anaknya, habis angkat aqua gitu misalnya ya. Tapi ternyata ketemu di sisi kontralateral. Dan itu beberapa pasien saya datang dengan sebab dan bagi dia cukup kaget gitu ya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah kita bisa ngangkat, dan perkembangan teknologi dengan laparoskopi dengan hanya lubang yang kecil-kecil ya kita bisa ngangkat sebagian ya, kita sebut parsial nefrektomi namanya, kita bisa angkat sebagian dengan luka yang kecil. Tentu rasa nyeri pasca operasi pasti lebih kecil, lama perawatannya juga lebih cepat ya, cuman memang tidak bisa terlalu cepat karena pada saat kita memotong sini biasanya kita ada jahitan segala macam seperti ini di dalam, kita lebih berhati-hati supaya jahitan kita tidak lepas. Beda kalau kita cuma angkat langsung pembuluh darah itu bisa cepat. Tapi sisi keuntungan yang lainnya adalah kita bisa menyisakan bisa 75 atau 50% dari ginjal yang terkena kanker tumor ginjalnya. Ini kalau kita lihat bahwa data-data ya, data yang saya bilang bahwa kasus insidentaloma ini ya, insidental ya, itu banyak sekali kalau ini data di luar negeri ya, sekitar hampir ini ya kita bilang 70%. Nah, ini kalau di total sekitar 85% bahwa ditemukan dalam stadium 1 dan stadium 2. Dan 30% ya, itu tidak spesifik nyerinya. Dan kalau kita lihat malah ada yang pasiennya malah datang dengan gangguan kencingnya, gitu ya, malah ada gangguan menstruasi atau memang kardiologi, cuman check up kardiologi akhirnya ketemu, rutin medical check up juga ketemu, malah evaluasi yang lain, ya tadi kita lihat malah ini evaluasi diabetes, kreatinin, ya sakit kepala gitu ya, kalau misalnya ada operasi. Jadi kalau kita lihat ini malah ada yang mau rencana. Kalau kita hitung sebenarnya datanya, ya, ini kalau kita hitung yang bukan berkaitan dengan ginjal, ya, ini misalnya 25% ditambah 5% ini jadi di luar ginjal, sebagian besar sebenarnya keluhannya bukan karena memang ginjalnya gitu. Jadi ini yang disebut insidentaloma, dan ini yang menariknya dan harus kita kerjakan, harus kita temukan tumor ginjal ini dalam tahap awal. Malah ada sampai edema pada kaki gitu misalnya ketemu. Ya. Jadi yang ingin kita jadi sebagai take home message ya, kita nggak mau terlalu banyak-banyak gitu ya, supaya teman-teman atau Bapak Ibu bisa menangkap esensinya bahwa yang perlu disadari karena letak dari ginjal dan kandung kemih ini itu di dalam, dan sehingga sulit kalau kita melakukan deteksi secara dini. Kita inginkan kalau data-data di Amerika sudah jelas terlihat bahwa kasusnya meningkat, dan juga sudah ada data menunjukkan bahwa peningkatan ini disertai dengan peningkatan kasus yang insidentaloma atau secara tidak sengaja ya dilakukan USG akibat keluhan yang lain yang di luar dari bidang di ginjalnya, bisa temukan tumor ginjalnya. Ya. Dan kalau kita bilang cukup dengan pemeriksaan sederhana yaitu USG abdomen, ya tidak perlu CT scan, tidak perlu yang lain. Dengan USG abdomen bisa terlihat. Ya. Nah, dengan USG abdomen ini baru kita akan menentukan apakah perlu kita pemeriksaan lanjutan atau tidak. Pemeriksaan USG abdomen inilah yang sebenarnya menjadi kunci kita melakukan pemeriksaan medical check up. Saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa pasien yang sudah rutin medical check up tapi ternyata datang dengan tumor ginjal yang cukup besar karena apa? Yang difoto dadanya, bukan perutnya kan? Ya, jadi ini saran saya dari endorse kita dari profesi bahwa bagi para dokter, kemudian bagi para yang di sini awam untuk melakukan medical check up dan provider, tolong
diinklusi atau dimasukkan USG abdomen sebagai bagian dari pemeriksaan medical check up. Kenapa? Karena tidak ada efek samping. Paling geli, ya kan, kalau di pinggir biasanya pasien saya suka gelian, itu ada sekitar 30% juga geli. Paling geli. Yang lain nggak ada, radiasi nggak ada. Sama memang biaya. Nah, tentu berkaitan dengan provider dan perlu di-endorse ke masing-masing. Kalau misalnya ada perusahaan yang Bapak Ibu saat ini bekerja di situ, endorse. Karena ingat bahwa segala tindakan atau tujuan yang ingin kita kerjakan dalam penanganan kanker ginjal atau tumor ginjal atau tumor secara umum adalah kita bisa memberikan outcome kualitas hidup pasien yang lebih baik kalau kita temukan secara dini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih banyak bagi teman-teman atau siapapun yang ingin berdiskusi, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Agus Rizal atas penjelasannya. Benar-benar sangat jelas sekali dan kita jadi bisa mengetahui ya Dok ya bahwa ternyata medical check up itu penting sekali untuk kita mendeteksi dini adanya tumor pada ginjal tersebut. Nah, ya boleh sebentar. Saya boleh tambahkan sedikit. Tadi ada slide yang ternyata ya ada slide lain sebenarnya saya ingin sampaikan belum masuk. Nih saya ingin supaya teman-teman bisa ini. Nah ini kita lihat ya bahwa ini contohnya pengangkatan tumor ginjal operasi terbuka garis hitam itu di Amerika menurun untuk operasi angkat ginjal secara keseluruhan namanya radical nephrectomy. Dengan laparoskopi garis biru stabil. Yang menarik adalah bahwa operasi pengangkatan tumornya saja atau partial nephrectomy ini terjadi peningkatan. Gitu ya. Tapi ini kan persentase, tapi ini terjadi peningkatan. Bayangkan ini sudah mulai turun dan saya rasa ini data tahun 2010. Ya, tapi tahun sekarang belum ada publikasinya, saya rasa sudah lebih tinggi lagi dan ini bisa dikerjakan dengan laparoskopi. Nah, ini contohnya biar lebih detail lagi ya dikit, ini kita angkat sebagian, kita sisakan, kemudian kita jahit bagian dalamnya, kemudian kita tutup. Nah, ini kalau nggak bisa ya harus kita angkat ginjal. Nah, yang ingin kita tunjukkan adalah insisinya atau lukanya. Kalau operasi terbuka, bayangkannya ya, diukur sendiri silahkan, gitu ya. Ini sebagian setengah dari perutnya harus kita lakukan luka operasi. Saya nggak tunjukkan gambar aslinya, nanti ada yang lagi makan keluar lagi nanti makanannya. Jadi kita ilustrasi saja dan bisa dibayangkan sendiri. Dan beberapa pasien saya kaget-kaget, berapa senti dok, panjang juga ya. Ya saya bilang ya ini karena tumornya udah gede. Saya bilang nggak bisa saya lakukan dengan laparoskopi. Bayangkan hanya luka sekitar 2 cm, ada yang 1 cm, 2 cm. Itu kita bisa melakukan operasi dengan laparoskopi dengan cukup baik. Baik mau diangkat ginjal keseluruhan atau cuma dipotong sebagian, gitu ya. Dan paling kita akan tambahkan luka sekitar 10 cm ya untuk mengeluarkan tumor. Jadi kalau yang kita angkat misalnya cuma segini gitu ya, sekitar 2-3 cm, lukanya kita buka sedikit aja. Tapi kalau kita harus ngangkat karena tumornya udah harus besar dan ini ya harus sebesar ini gitu ya kalau dengan laparoskopi. Jadi kita inginnya adalah men-shifting bahwa dari luka operasi yang sebesar ini menjadi sekecil ini dan bisa dibayangkan bagaimana sakitnya, bagaimana dia kembali, recovery-nya, berapa lamanya. Silahkan sudah bisa secara logika bahwa kalau lukanya besar, ya itu. Contoh sederhana saya selalu bilang ke pasien kalau Anda jatuh, ada luka butuh berapa hari. Kalau ini ada luka sebesar ini, selain lebar juga dalam, ada beberapa lapisan otot yang akan kita lakukan insisi, tentu akan membutuhkan waktu lebih lama secara logika saja seperti itu. Dan itu sudah terlihat dengan pasien-pasien saya yang kita lakukan tindakan baik dengan laparoskopi maupun perbedaannya dengan operasi terbuka. Mohon maaf itu tambahan dari saya. Oke. Siap, baik dokter. Ini ternyata udah ada beberapa pertanyaan nih dok dari para partisipan kita hari ini. Saya bacakan dulu yang pertama, mungkin ini dari Bapak atau Ibu Sidik Sastro Prayitno. Bertanya dok,
Dok, berarti kita perlu USG abdomen saja sudah dapat mendeteksi tumor ginjal tersebut ya. Setelah itu, apakah kita perlu melakukan pengobatan lain? Ya, betul sekali. Jadi terima kasih. Itu kata kunci pertama, bahwa dengan memang USG itu kita bisa menemukan suatu tumor. Cuman kembali lagi tumor ini yang mungkin saya belum, karena kalau saya diskusikan agak pusing mungkin teman-teman, mohon maaf. Jadi memang setelah kita USG itu kita tentukan bahwa itu tumor yang kecil ini kira-kira mengarah suatu ke tumor yang ganas atau kita sebut kanker atau tumor jinak. Ada sebagian kecil 10-20% kita temukan tumornya jinak. Jadi kalau memang kita nah itu perlu memang dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Ya, jadi kalau kita temukan dari CT scan atau MRI, kita curiga ini suatu tumor jinak, kita tidak perlu apa-apakan. Tapi kalau itu suatu tumor ganas atau kita curigai sebuah kanker dari teman-teman radiologi yang memberikan ekspertise seperti itu, tentu tindakannya adalah yang paling baik adalah operasi sampai saat ini. Itu di Indonesia, itu tadi yang kita bilang bahwa bisa dengan parsial atau hanya angkat tumor atau harus ginjal yang kita angkat, baik dengan operasi secara insisi terbuka atau laparoskopi. Gitu. Iya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter. Halo, selamat siang, dok. Mau tanya, kalau buang air kecil terasa sakit atau perih, itu apakah kenapa ya, dok? Dan solusinya bagaimana? Mungkin yang dimaksud apa ini tuh salah satu gejalanya, dok? Oke. Yang pertama tentu kita lihat usianya dulu, ya, usia. Dan memang yang benar sekali terbanyak gangguan berkemih ini ada infeksi, kalau laki-laki ada kelainan pada prostat, ya. Tentu saya tidak bisa menjawab secara detail hanya dari pertanyaan sekilas ini. Yang terpenting adalah pemeriksaan ya, dari laboratorium, pemeriksaan fisik dokternya, kemudian oleh dokter, kemudian pemeriksaan penunjang atau imaging, baru nanti kita tentukan. Itu karena jangan sampai kita memberikan salah obat lah bahasa awamnya. Ya iyalah, kalau sakitnya ternyata prostat, dikasih obat yang lain. Tapi kalau kita lihat data tadi bahwa ada beberapa pasien ya dengan keluhan kencing ternyata ketemu tuh ada ada benjolan di ginjalnya. Jadi itu yang harus kita prediksi dan itulah peran medical check up yang begitu. Jadi kembali lagi kalau ditanya solusinya, yang pertama ya harus melakukan medical check up, Pak. Begitu. Yes, betul. Jadi gitu ya, Pak. Mungkin memang disarankan untuk mendeteksi dininya melakukan medical check up. Kebetulan, ini ada lagi pertanyaan berikutnya, dok, pada usia berapa yang tepat kita harus medical check up tersebut dan sebaiknya diulang beberapa tahun, dok? Ya. Dijawab dulu deh, dok. Ya, jadi ya pertanyaan pertama dulu biar saya nanti kalau beberapa sekaligus agak susah jawab. Ya. Saya kira tidak ada batasan umurnya. Malah sekarang ada usia remaja sudah bisa dilakukan medical check up begitu. Dan memang tumor ginjal ini sering ditemukan pada usia yang lebih tua, sekitar 30 atau 40 tahun ke atas gitu ya. Sehingga kita sarankan ya sebenarnya tidak ada batasannya dan saya rasa cukup baik, tapi memang jaraknya agak berbeda. Mungkin kalau di bawah umur 40 tahun kita bisa lakukan medical check up misalnya 2 tahun, 1 sampai 2 tahun. Tapi setelah 40 tahun ke atas kita sarankan untuk setahun sekali itu melakukan pemeriksaan medical check up. Karena medical check up ini kan tergantung hasil yang ditemukan pertama kali. Dia mengarah kemana, ke kelainan yang mana, dan itu punya pola yang berbeda-beda. Tapi memang paling baik disarankan 1 tahun sekali. Oh ya, menarik. Saya juga baru ketemu satu pasien yang sama keluhannya tadi. Saya teringat lagi dan ini mohon maaf, dia memiliki kebetulan bukan pejabat ya, tapi termasuk ini tinggi dan dia cukup lengkap sebenarnya. Tapi ternyata kita temukan tumor di area sekitar ginjal yang cukup besar dan itu dia juga cukup bingung kenapa tidak padahal dia sudah memiliki pemeriksaan lapor. Tapi ini sesuatu hal yang sedikit berbeda, cuman kayaknya yang dia anggap lengkap itu ternyata tidak lengkap menurut kita sebagai profesi.
seperti itu. Jadi itu yang itu tadi banyakkan adalah sering tidak dilakukan pemeriksaan USG abdomen. Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kualitas hidup pasien pasca pengangkatan tumor berkurang sangat jauh atau bisa kembali normal, Dok? Enggak. Jadi tergantung seberapa besar ya tumor yang kita angkat. Kalau tadi yang parsial atau sebagian kecil itu tidak ada pengaruhnya. Dan memang banyakkan adalah secara psikologis saja. Ya, yang yang perlu kita perhatikan. Dari pengalaman pasien cukup baik harusnya. Cuman pasiennya yang kadang-kadang agak merasa mudah lelah, padahal mungkin karena takut berolahraga misalnya. Jadi tidak ada penurunan. Jadi tapi kalau tumor yang besar harus operasi besar, memang kualitas hidup itu cukup baik karena biasanya disebabkan oleh rasa nyeri akibat luka yang cukup besar seperti itu. Jadi bukan organ yang di dalamnya atau penyebabnya, tapi akibat dari luka operasinya. Gitu. Baik. Kebetulan ini ada dari Bu Rita Cendra. Dok, papa saya usia 84 tahun, didiagnosa CA Bully stadium 1. Pada saat teropong kedua, ditemukan CA prostat dengan PSA 144 dan PA skor Gleason 6. Saat ini pengobatan dengan Zoladex dan Kasodek. Apakah perlu infus tulang? Jika perlu, 1 tahun berapa kali infus tulangnya, Dok? Terima kasih. Ya, ini agak sedikit berbeda dari topik kita ya. Tapi kebetulan juga karena saya bidangnya juga di onkologi, ya saya tergantung tujuannya nanti, Bu. Saya harus lihat bahwa kondisi bapaknya apakah ada nyeri tulang atau tidak. Kalau tidak ada keluhan nyeri tulang, infus tulang yang diberikan untuk pemberian itu adalah penguatan tulang. Kalau saya pribadi, biasanya saya berikan 6 bulan sekali. Tapi itu tujuannya adalah untuk menjaga kualitas tulangnya. Cuma kalau dia sudah bergejala atau nyeri gitu ya, nah itu biasanya memang kita bisa berikan 1 bulan sekali. Tapi sangat tergantung dari kondisi dan itu harus kita periksa dulu dan kita mesti anamnesis bahasanya atau kita tanya bagaimana apakah ada keluhan mengenai nyeri tulang atau tidak. Gitu. Oke. Berikutnya, Dok, apakah kista ginjal berbahaya? Ya, jadi kista itu dibagi paling tidak ada 4 kelompok ya. Kalau kelompok 1 dan kelompok 2 itu berdasarkan struktur dari isi kistanya. Biasanya kalau kelompok 1 itu tidak ada kelainan lah atau jernih lah cairannya begitu. Itu kelompok 2 ada sedikit abnormalitas tapi berdasarkan diklasifikasi itu aman biasanya, Bu. Jadi aman. Nah, yang kedua kalau sudah masuk kelompok 3 apalagi kelompok 4, nah biasanya kelompok 4 ini itu biasanya berdekatan dengan suatu tumor. Jadi insidensnya adalah kalau dilakukan operasi pengangkatan kista pada yang kelompok 4 atau grup 4, ya kita menggunakan istilah Bosniak, jadi kita gampangnya kelompok saja, kelompok 4, memang sarannya adalah operasi karena 80-90% itu ada tumor yang tumbuh di situ. Nah, sekarang tentu kalau di awal kita bisa menentukan kelompok 1, 2, 3, 4, tapi apakah selanjutnya dia bisa berubah? Bisa. Makanya pentingnya harus kita follow up. Kalau saya sama bahwa kita follow up kistanya ini 1 tahun sekali. Gitu ya kan sekalian medical check up juga, masalah darah yang lain segala macam. Kita akan follow up. Kalau tidak ada terjadi pertumbuhan atau tidak ada terjadi perubahan kelompok, misalnya setahun ini kelompok 1 kemudian tahun depan menjadi kelompok 3 atau kelompok 4, ya kita tenang-tenang saja. Nah, berbahaya atau tidaknya itu tadi yang pertama kita bisa lihat berdasarkan kelompok, yang kedua adalah apakah terjadi perubahan kalau kita melakukan pemeriksaan berkala. Gitu. Oke. Kemudian, baik, terima kasih dokter penjelasannya. Nah, untuk RS Asri, apakah di kondisi seperti ini itu aman untuk berobat ya, Dok? Ini mesti rumah sakit aslinya nih yang menjawab. Iya, betul. Jadi untuk saat ini kita itu clean and safe hospital. Jadi kami belum bisa merawat pasien COVID, jadi kami pastikan di kondisi seperti ini rumah sakit kami sangat aman untuk berobat. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum ke rumah sakit juga dianjurkan untuk screening dulu. Apakah memang bisa untuk tetap masuk ke rumah sakit? Adakah screeningnya itu
lolos untuk masuk ke rumah sakit apabila ada gejala ataupun hal-hal yang mungkin mengarah ke COVID, nanti mungkin bisa lewat telekonsul ya dok ya. Jadi dengan Dokter Agus Rizal pun nanti kalau mau berobat bisa lewat telekonsul dulu untuk sementara. Kalau memang screeningnya tidak lolos untuk datang ke rumah sakit, gitu. Ya, Dokter, saya sedikit menambahkan bahwa ya. Selain Bapak, kita juga tenaga kesehatan. Saya selalu berbicara dengan tenaga kesehatan dari Siloam Asri, kita cukup merasa safe. Ya. Karena memang itulah keuntungan dari grup yang besar. Jadi memang karena karena gini, pandemi COVID ini bukan hanya bermasalah buat pasien yang COVID. Justru saat ini yang akan menjadi fenomena, dan itu terjadi bukan cuma dari seluruh negara, banyak sekali pasien-pasien non-COVID yang harus juga kita tangani. Dan kebetulan memang keputusan dari pihak Siloam Asri dan Siloam secara umumnya bahwa karena Siloam Asri ini kecil, kemudian ada juga menangani kasus yang sangat rentan terhadap penyakit COVID. Nanti mungkin Mbak Amer bisa menjelaskan kasus apa yang ditangani juga di Siloam Asri yang menjadi salah satu unggulan saat ini. Nanti Mbak Amer yang bisa menjelaskan. Itu menjadi alasan kenapa kita tidak merawat COVID. Ya, kita nggak tahu ke depannya ya. Maksudnya kalau benar-benar jadi pandemi yang sangat ini dari aturan pemerintah harus membuka, ya kita harus turut. Tapi karena kebetulan di Rumah Sakit Siloam Mampang juga sudah ada rumah sakit COVID, makanya kita tidak merawat, dan itu benar-benar safe. Dan saya berapa kali juga diuntungkan karena screeningnya ini benar-benar ketat sekali nih. Begitu ada curiga COVID, nggak boleh masuk rumah sakit. Malah sekarang dengan pandemi gini, mohon maaf, kita pun di screening Pak. Jadi kita pun di screening. Kita kalau dicurigai, kita juga nggak boleh masuk sekarang. Iya. Gitu. Ini masih ada nih dok pertanyaan tadi lagi. Mungkin mohon ditambahin Mbak Amer. Iya. Penyakit khusus atau layanan khusus, sehingga kenapa kita tidak menangani COVID. Penyakit apa ya Mbak Amer? Jadi di Siloam Asri ini karena kami itu memiliki layanan transplantasi ginjal, jadi mungkin pasien-pasien dengan daya tahan tubuh tertentu yang mungkin kalau pasien-pasien transplantasi ginjal itu kan diharuskan steril ya dok. Jadi rumah sakit kami diwajibkan steril karena kami menerima pasien-pasien yang mungkin beresiko atau mudah sekali rentan dengan virus-virus tertentu gitu. Jadi rumah sakit kami karena menerima transplantasi ginjal dan pasien-pasien beresiko tinggi, jadi kami mewajibkan seluruh pengunjung baik pasien ataupun pendamping pasien itu harus screening dulu sebelum masuk ke rumah sakit karena kami ingin memastikan kepada seluruh pengunjung bahwa rumah sakit kami itu steril. Dan datang ke sini kan pasti niatnya untuk berobat, untuk sembuh. Jadi malah bukan untuk datang ke sini karena infeksi virus baru atau apa. Jadi kami harus memastikan selalu rumah sakit kami itu steril. Gitu. Yang khusus juga pasien transplantasi ini minum obat imunosupresan. Jadi memang daya tahan tubuhnya terhadap virus itu sangat rentan. Dan kita ketahui bahwa COVID ini kan virus ya. Jadi itulah alasan saya rasa kenapa kita membatasi atau saat ini tidak melayani pasien-pasien COVID. Iya. Karena ini masih ada beberapa pertanyaan dok, nah kita selesaikan dulu. Dok, ada pertanyaan berikutnya. Kalau kita mau ketemu dokter nih dok, selain di Rumah Sakit Asri mungkin di mana aja. Dan maaf dok, kalau berkenan, kira-kira berapa paket untuk pemeriksaan awal yang benar-benar sudah cukup untuk deteksi dini tumor ginjal tersebut? Terima kasih dok. Ya, saya rasa kita ketemu di Siloam Asri aja Pak ya, itu sudah cukup. Jadi, nah yang kedua mengenai paket untuk awal, saya nggak tahu harga. Kalau ini nggak tahu pertanyaannya awal atau yang paket yang mana. Tapi paling tidak tadi paket lengkap ya. Ya. Nah kalau saya di bidang urologi yang terpenting adalah kalau pada laki-laki tentu ada PSA, kemudian ada USG abdomen. Karena itu tadi kalau kita sesuai dengan topik saat ini adalah saya bisa mendeteksi
deteksi dini tumornya. Jadi pemeriksaan laboratorium darah yang cukup lengkap, urin, foto dada, kemudian USG abdomen. Kalau ingin mengetahui kondisi jantung tentu ada EKG-nya segala macam, dan itu sangat tergantung. Paketnya saya rasa sih itu, dan saya rasa itu sudah cukup lengkap. Untuk EKG di awal cukup, tapi memang tergantung teman-teman dari kardiologi, ada yang treadmill lah atau apa, jadi mungkin bisa lebih fokus lagi. Tapi kalau saya rasa yang awal sih saya rasa cukup itu. Tapi kalau dan bagian saya, kita upayakan adalah adanya USG abdomen. Seringkali USG abdomen ini saya tidak tahu kenapa itu tidak menjadi primadona dari medical check up. Saya nggak tahu kenapa, harusnya malah saya menyarankan harusnya disamakan dengan Rosentoraks. Kenapa Rosentoraks bisa dimasukin pakai dasar, tapi USG abdomen tidak? Padahal USG abdomen ini yang menurut saya kita bisa mendeteksi banyak sekali kelainan-kelainan di perut dan di area ginjal yang kita butuhkan. Gitu. Berarti itu untuk laki-laki maupun perempuan ya, Dok? USG Ya, abdomen kalau itu. USG abdomen laki-laki perempuan. Malah kalau perempuan kan bisa juga organ kebidanan. Walaupun saya tahu teman-teman kebidanan bisa melakukan USG transvaginal yang berbeda lagi, tapi paling tidak di awal kita bisa men-screening juga lebih baik. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah tumor ginjal itu diangkat, apakah ada kemungkinan tumor itu tumbuh lagi, dokter? Ya, jadi gini, bisa saja. Kan tumor itu merupakan jadi perubahan atau abnormalitas dari sel yang normal. Kalau ditanya bisa tumbuh lagi, bisa. Karena bisa saja sel normal yang di sebelahnya atau di sisi lainnya atau di kontralateralnya atau di sisi sebelahnya itu berubah dan bisa tumbuh lagi. Jadi itu harus makanya kalau kita habis melakukan operasi tumor, itu harus kita follow up secara rutin. Itu tidak bisa ditawar. Jadi setiap 3 bulan sekali dalam waktu 2 tahun, setiap 6 bulan sekali dalam waktu 2 tahun berikutnya, dan setahun sekali. Karena itu tadi, kalau terjadi tumbuh lagi, kita bisa dengan segera melakukan tindakan yang cepat. Begitu. Oke, baik. Berikutnya dari Ibu Jasmine Manalu. Dok, setiap pagi ketika buang air kecil, urin saya selalu berbuih. Namun, buang air kecil setelah siang tidak berbuih. Apakah ini ada kelainan dengan ginjal saya, Dok? Nah, ini sebenarnya kasus yang sangat baik untuk kita lakukan medical check up. Karena kalau hanya sekedar berbuih, karena berbuih ini bisa berbeda-beda loh. Saya bilang berbuih, maksudnya mohon maaf Bu Jasmine atau mohon maaf Pak Jasmine atau Bu Jasmine bilang berbuih, taunya menurut saya enggak. Itu kan bersifat subjektif. Justru dengan medical check up ini kita bisa melihat secara objektif apakah memang ada kelainan atau tidak. Jadi kalau nanti dengan pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan urinalisa, kemudian karena keluhan-keluhan ini kan sifatnya adalah subjektif. Justru dengan medical check up kita mendapatkan data-data objektif, baru setelah itu kita bisa menentukan ini ada suatu kelainan atau tidak. Dan banyak yang seperti ini ternyata setelah di medical check up normal ada, dan itu cukup banyak karena kan perbedaan. Warna saja selain berbuih, warna saya agak orange, merah, yang dibilang merah saja bisa padahal nggak merah tapi dibilangnya merah karena sifatnya subjektif kan. Gitu. Jadi kayaknya merah, nah makanya udah buktikan aja dengan periksa urinalisa ada nggak sel darah merahnya. Kita lihat tuh USG di dalam di ginjalnya aman nggak atau di kandung kencingnya ada masalah atau tidak. Gitu. Jadi untuk Bapak atau Ibu Jasmine Manalu ini mungkin memang ada baiknya dikonsulkan terlebih dahulu dengan dokter, atau mungkin lebih tepatnya lagi di medical check up dulu untuk diketahui supaya ini mengarahnya kemana nih. Biasanya untuk hal-hal seperti ini tuh dokter yang lebih tahu. Ya. Gitu. Oke, ini sepertinya sih pertanyaan sudah terjawab semua, dokter. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh. Bisa langsung boleh, mau lewat chat juga boleh. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Dok, jadi secara singkat mungkin Amel sedikit
summary sedikit ya dok. Jadi intinya untuk medical check up ini sangat penting supaya kita dapat mengetahui secara lebih dini. Karena tadi dokter jelaskan apabila ini diketahui secara insidentaloma itu tingkat tingkat hidupnya di atas 80% gitu ya dok ya? Angka harapan hidup. Iya, maaf, angka harapan hidupnya bisa di atas 80%. Jadi kenapa penting sekali kita melakukan medical check up, jangan sampai kita menunggu ada keluhan atau ada indikasi medis lain baru kita melakukan medical check up tersebut. Gitu. Dokter, Amel juga mau menyampaikan sedikit, menginformasikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada siang hari ini bahwa di Rumah Sakit Siloam Asri itu kami juga memiliki teknologi terkini dalam diagnosa kanker prostat, yaitu robotik transperineal prostat biopsi. Ya dokter, betul ya dok? Itu robotik prostat biopsi adalah metode pengambilan sampel jaringan prostat yang secara non-invasif yang memiliki keakuratan tinggi dalam mendeteksi kanker prostat. Teknologi ini membantu dokter untuk mendapatkan sampel jaringan di bagian manapun kelenjar prostat dengan tingkat presisi tinggi, efektif dalam mendukung ketepatan diagnosis, dan menentukan rekomendasi pengobatan yang tepat untuk dijalani pasien. Cocok untuk kondisi pasien kanker prostat dalam pengawasan aktif, memiliki PSA yang tinggi, digital rectal examination abnormal, riwayat biopsi prostat tanpa robot dengan hasil jinak, tapi PSA-nya masih tetap tinggi. Begitu Bapak Ibu dokter, Dr. Agus Rizal, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah dijelaskan sangat jelas, sehingga kami semua mengerti mengapa kita mesti medical check up di awal sebelum ada keluhan, supaya mendeteksi banyak hal ya dok, tidak hanya tentang tumor ginjal, mungkin penyakit-penyakit lain kita jadi lebih tahu. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya dokter. Saya tambahkan dan Bapak sedikit Ibu. ya. Iya boleh Halo? dok, silakan. Jenisnya tadi belum jadi komponen dari medical check up-nya. Iya. Ya, karena itu tadi saya selalu berusaha supaya USG abdomen ini menjadi bagian ya dari medical check up karena itu yang sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar medical check up, karena di sini mungkin ya udah tadi kan pertanyaannya ada satu pertanyaan, kita medical check up yang mana? Kalau saya dari sisi saya dari bidang urologi ya perlu adanya pemeriksaan USG abdomen gitu. Oke. Baik dokter. Ya. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang bergabung pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih Dr. Agus Rizal, terima kasih Bapak Ibu dokter yang bergabung pada siang hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam sehat. Saya izin live duluan ya. Ya, silakan dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dok.